Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Jayus MHI, kami dari kelompok 8, saya Sinta Andini, Saya Nur Hidayah. Dan saya Iqbal Rizqullah. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai hadis dari kualitasnya. Mari kita simak bersama. Nah, jadi di sini yang akan saya sampaikan pertama yaitu mengenai hadis sahih. Jadi pengertian hadis sahih itu berasal dari kata sahih. Menurut bahasa, kata sahih itu dari kata saha, yasihu, husan, wasihatan, wasahahan. Yang menurut bahasa itu berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Ya itulah intinya. Kemudian para ulama biasanya menyebutkan kata sahih itu sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Nah, maka hadis sahih menurut bahasa yaitu berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Kemudian hadis sahih itu didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai begini. Jadi hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit gitu, hingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan yang tidak berilat. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, kemudian disempurnakan kezabitannya dan disambung sanadnya, kemudian tidak berilat dan tidak syaz, seperti itu. Nah, dari kedua pengertian di atas pengertian itu, maka bisa dipahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sanadnya itu bersambung serta perawinya yang adil. Kemudian kuatnya ingatan atau kecerdasan dan tidak ada cacat atau rusak. Nah, kemudian yang kedua ada syarat-syarat hadis sahih. Jadi menurut takrif muhadisin itu bisa dipahami bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama, syaratnya itu bersambung. Itu yang dimaksud sanadnya bersambung adalah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis seperti itu. Nah, dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan ini tuh berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Nah, kemudian yang kedua, periwayatannya itu bersifat adil. Bersifat adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang balik, berakal sehat, dan selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, kemudian yang ketiga, ada periwayatan yang bersifat dobit. Dobit itu adalah orang yang kuat dalam hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya. Seperti itu. Maksudnya mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya gitu. Kemudian yang keempat, ada tidak janggal atau syad. Jadi itu yang dimaksud adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain. Nah, yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada terhindar dari ilat atau cacat. Nah, ini tuh yang dimaksud adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik, yang kelihatannya itu seperti samar-samar. Nah, kemudian ada pembagian hadis sahih. Jadi para ulama yang ahli itu, para ulama ahlinya hadis itu membagi hadis-hadis menjadi 2 macam. Yang pertama ada hadis sahih hadis sahih lidatih. Itu adalah hadis sahih dengan sendirinya, atau yang artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat
atau kriterianya sebagaimana yang disebutkan pada persyaratan atau hadis sahih. Itu adalah hadis yang melengkapi setinggi-tingginya sifat yang mengharuskan kita untuk menerimanya. Nah, dengan demikian penyebutan hadis sahih li zatih dalam pemakaian sehari-hari itu pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih seperti itu. Nah, adapun contoh dari hadis sahih, hadis li zati yang artinya dari Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, pada dasar pokoknya Islam itu ada 5 perkara, yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, yang menegakkan sholat atau sembahyang, kemudian yang membayar zakat dan menunaikan puasa di bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian hadis sahih li ghairih. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis sahih li ghairih itu adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Jadi, hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Nah, contoh hadis sahih li ghairi ini itu ada kata yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, maka tentulah aku menyuruh mereka bersunggi atau menyikat gigi, seperti itu. Nah, di setiap mengerjakan sholat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Nah, ada pula kehujahan hadis sahih. Jadi para ulama-ulama itu sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam. Tapi mereka itu berbeda pendapat. Nah, apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah, perbedaan mengenai hal itu berpangkal pada perbedaan penilaian. Nah, penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis-hadis ahad yang sahih. Nah, itu bermaksud apakah hadis semacam itu memberi faedah yang khair yang sebagaimana hadis mutawatir, maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Nah, itu yang akan akidah yang akan dianggap itu, tetapi menganggap hanya member faidah zani, yang berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soal ini. Jadi para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Yang dimaksud itu yang pertama, menurut sebagian ulama hadis sahih itu tidak memberi faidah haidnya itu, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Kemudian yang kedua, ada menurut An-Nawawi bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu memberikan kaidah yang haid seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendapat dari Ibnu Hazm yang seperti ini, bahwa semua hadis sahih itu memberikan faidah haid itu tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama atau bukan jika memenuhi syarat yang kesahih-sahihannya. Nah, itu yang dimaksudkan kesahih-sahihannya itu adalah sama dalam memberikan faedahnya. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi pengertian dari hadis hasan. Hadis hasan menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinuklikan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut.
tiap-tiap hadis yang dapat sanadnya tidak terdapat perawi yang bertuduh dusta pada matannya, tidak ada kejanggalan syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang sempurna hafalannya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Syarat-syarat hadis hasan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan, yaitu 1. Para perawinya yang adil. 2. Kedabitanan perawinya di bawah perawi hadis sahih. 3. Sanad-sanadnya bersambung. 4. Tidak terdapat kejanggalan atau syadz. 5. Tidak mengandung ilat. 3. Pembagian hadis hasan. Para ulama hadis membagi hasan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Hadis hasan lidatis. Yang dimaksud hadis hasan lidati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan lidati para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatnya atau daya kekuatan hafalan belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. 40 contoh hadis hasan lidati adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Umar R.A. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Hadis hasan li gairi. Hadis hasan li gairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seseorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tanpa adanya sebab yang dijadikannya fasih dan matan. Hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari suatu segi yang lain. Hadis hasan li ghairi ialah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya, artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Contoh sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis dapat menjadi hadis hasan li ghairi karena dibantu oleh hadis lain semakna dengan atau karena banyak yang meriwayatkan. Kehujanan hadis hasan sebagai hadis sahih menurut para ulama ahli hadis bahwa hadis hasan baik hadis lidati maupun hadis li ghairi juga dapat dijadikan hujaan untuk menetapkan suatu hukum. Harus dimaknai hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Itu tadi materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Hadis do'if. Pengertian hadis do'if. Kata do'if menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan kata dari qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak mendapat syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Pembagian hadis do'if. Yang pertama, hadis do'if dari sudut sandaran matanya. Do'if dari sudut sandaran matanya, maka hal ini terbagi dua macam, yaitu yang pertama, hadis mauquf, ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takririyah. Sebagai contohnya, Ibnu Umar berkata, bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya di waktu pagi. Dan bila kau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya di waktu sore hari.
Ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu dan dari waktu hidupmu. Untuk persediaan matimu, hadis diriwayat Bukhari. Hadis maktu ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in, merupakan perkataan, perbuatan atau takririya. Contohnya seperti perkataan Sufyan Ats-Tsyuri, seorang tabi'in, termasuk sunnah ialah mengerjakan sembahyang 12 rakaat setelah sembahyang Idul Fitri dan 6 rakaat sembahyang Idul Adha. Dhaif dari sudut matan hadis syahid ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh atau terpercaya, akan tetapi kandungannya hadis bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat dari sikohnya. Contohnya Rasulullah SAW bila telah selesai sembahyang sunnah 2 rakaat fajar, beliau berbaring miring di atas pinggang kanannya. Hadis Bukhari di atas yang bersanad Abdullah bin Yazid. Kemudian dhaif dari salah satu sudutnya baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang dimaksud dengan pergantian di sini adalah kedhaifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan. Yang termasuk hadis yaitu yang pertama, hadis maklub ialah hadis yang terjadi mukhalafah, menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan, tukar menukar yang dikarenakan mendahulukan sesuatu pada satu dan mengakhirkan pada tempat lain. Ada kalanya terjadi pada matan hadis dan ada kala terjadi pada sanad hadis. Contohnya, tukar menukar terjadi pada matan hadis Muslim dan Abu Hurairah. Artinya, dan seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang sedekah yang disembunyikan hingga tangan kanannya tak mengetahui apa-apa yang telah dibelanjakan oleh tangan kirinya. Hadis ini pemutarbalikan dengan hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim sendiri. Pada tempat lain yang berbunyi hingga tangan kiri tak mengetahui apa-apa yang dibelanjakan tangan kanannya. Tukar menukar pada sanad dapat terjadi, misalnya rawi Ka'ab bin Murrah bertukar dengan Murrah bin Ka'ab dan Muslim bin Wahid bertukar dengan Wahid dan Muslim. Kemudian hadis mudraf. Kata mudraf menurut bahasa artinya disiapkan. Secara terminologi, hadis mudraf ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Kemudian hadis mushaf. Hadis mushaf ialah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tisqah karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga bisa terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula. Dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang termasuk hadis dhaif dari sudut matan dan sanad secara bersama-sama yaitu yang pertama, hadis maudhu. Hadis yang disanadkan dari Rasulullah secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan, dan menetapkan. Kemudian yang kedua, hadis mungkar ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seseorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Dhaif dari segi persambungan sanad hadis-hadis yang termasuk dalam kategori dhaif atau lemah dari sudut persambungan sanadnya ialah hadis mursal, hadis munqahid, hadis mudhal, dan hadis muddalas. Kemudian ada juga hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud gugur di sini ialah nama sanad terakhir, yakni nama sahabat yang tidak disebutkan, padahal sahabat adalah orang pertama menerima hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ada juga hadis mukhati, ialah hadis gugur pada sanadnya. Seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seseorang yang tidak kenal namanya. Kemudian ada juga hadis mudhal, hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugur
gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in. Kemudian ada juga berhujjah dengan hadis dhaif. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis dhaif bukan maudhu. Adapun hadis dhaif bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidak diriwayatkan untuk berhujjah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, melarang secara mutlak. Yang kedua, membolehkan. Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif untuk keutamaan amal, memberikan 3 syarat. Yang pertama, hadis dhaif itu tidak keterlaluan. Yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan, sahih atau hasan. Yang ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengiktikat bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tapi tujuan ikhtiyah, hati-hati. Belaka dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila menggunakan hadis dhaif untuk dijadikan suatu sugesti amalan, maka dapatlah kita menggunakan hal memotivasi bagi masyarakat untuk memperbanyak amalan-amalan. Hadis yang diterapkan harus selektif mungkin juga, sampai tidak masuk akal atau rasional. Baik, terima kasih. Itulah materi dari hadis dhaif yang saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari beberapa uraian yang tadi, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hadis sahih itu merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya itu bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabitnya itu hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berikat seperti itu. Nah, kemudian ada hadis sahih ini juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada sahih sahih li zatihi dan sahih li ghairi. Nah, kemudian yang kedua, hadis hasan itu merupakan hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, tapi kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya dan tidak cacat, tidak juga ganjil. Nah, hadis hasan ini juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis sahih li zatih dan hadis sahih li ghairi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada hadis dhaif. Jadi hadis dhaif adalah ini adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, atau dapat juga diartikan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan, seperti itu. Itulah kesimpulan dari materi kami mengenai hadis. Oke, baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya semoga dapat dimengerti. Dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.